Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kelas belajar Farhan Y, yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi yang kemarin yaitu tentang komponen dasar jaringan. Nah, kemarin kan kita sudah mengerti ya beberapa komponen dasar jaringan. Ada banyak komponen-komponennya. Nah, sekarang kita akan mendalami salah satu komponen dasar jaringan yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, yang pertama yaitu ada router. Nah, router adalah sebuah perangkat jaringan network device yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Jika dibayangkan, router bakal menjadi sebuah jembatan untuk menyalurkan jaringan internet ke berbagai perangkat yang tersambung dengannya. Selain menjembatani berbagai perangkat, router juga berperan sebagai perangkat yang bisa mengelola jenis data yang dikirimkan atau diterima, lengkap dengan aneka informasi pendukung seperti jenis hingga ukuran dan data tersebut. Data ini lantas bakal diatur oleh router dan ditransmisikan ke perangkat yang membutuhkan. Berikut yaitu ada gambar router. Nah, ini dia gambar router ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Router itu ya seperti ini gambarnya, contoh gambarnya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada fungsi router. Fungsi utama dari router yaitu mengirim paket data. Akan tetapi router juga memiliki beberapa fungsi lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengirimkan informasi, yang kedua menghubungkan jaringan, yang ketiga menyaring paket data, yang keempat menghubungkan jaringan ke DSL, yang kelima membagikan file. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada mengirimkan informasi. Nah, router bekerja dengan pola networking write. Pola ini memungkinkan router untuk menjadi perantara jaringan agar suatu jaringan internet bisa digunakan oleh jaringan lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada menghubungkan jaringan. Agar pengguna dapat melakukan pembagian paket data ke berbagai perangkat, router menghubungkan beberapa jaringan ke satu atau lebih perangkat. Dalam melakukan fungsi ini, router melakukan distribusi alamat IP ke setiap perangkat pada jaringan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada menyaring paket data. Router menyaring paket data internet pada sebuah jaringan guna menyediakan koneksi internet yang cepat tanpa adanya broadcast storm yang dapat menghambat kecepatan jaringan dalam prosesnya. Filtering dilakukan dengan aturan penyaringan melalui alamat IP, TCP, dan UDP, dan Internet Control Message Protocol, yaitu ICMP. Selanjutnya yaitu ada menghubungkan jaringan ke DSL. Pengguna router tidak hanya terpaku pada pemakaian kabelan saja. Router dapat membagikan jaringan internet secara nirkabel dengan menghubungkan jaringan lokal ke Digital Subscriber Line, yaitu DSL. Selanjutnya yaitu ada membagikan file. Router juga berfungsi untuk membagikan berbagai sumber daya atau file internet ke perangkat-perangkat seperti printer, scanner, dan layanan penyimpanan berkas sebuah instansi. Pengaturan jaringan dan perangkat berbasis internet yang digunakan ini dapat dikelola langsung oleh administrator jaringan. Nah, selanjutnya kita memasuki yaitu cara kerja router. Nah, yang pertama ada menerima paket data. Router menerima paket data dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan. Paket-paket data ini bisa berupa pesan, permintaan akses ke situs web, atau jenis data lainnya. Yang kedua yaitu ada menganalisis alamat tujuan. Setiap paket data memiliki alamat tujuan yang disebut dengan alamat IP. Router menganalisis alamat IP tujuan dari setiap paket yang diterima untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada memutuskan jalur terbaik. Setelah menganalisis alamat tujuan, router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik menuju alamat tujuan tersebut. Tabel routing ini berisi informasi tentang jaringan yang terhubung dan jalur-jalur yang tersedia.
Nah, selanjutnya yaitu ada mengirim paket ke tujuan. Setelah menentukan jalur terbaik, router mengirim paket data ke jaringan tujuan. Jika jaringan tujuan berada di jaringan lokal yang sama, router akan mengirimkan paket langsung ke perangkat yang bersangkutan. Namun, jika jaringan tujuan berada di jaringan yang berbeda, router akan meneruskan paket ke router lain atau ke gateway yang menuju jaringan tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengulangan proses. Proses ini terus berulang setiap kali router menerima paket data baru. Router terus-menerus mengarahkan lalu lintas data antara perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan sesuai dengan alamat tujuan dan tabel routing yang dimilikinya. Secara keseluruhan, router bertindak sebagai pusat pengaturan lalu lintas data dalam jaringan, memastikan bahwa paket-paket data dikirim dengan efisien dan aman ke tujuan mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis router. Meski memiliki fungsi utama menghubungkan perangkat-perangkat dengan internet, router sejatinya terdiri dari beberapa jenis yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda sesuai skala penggunaannya. Jenis-jenis router yang ada saat ini dan bisa dibilang populer di kalangan pengguna adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada core router. Router dengan bandwidth besar yang biasanya dipakai perusahaan-perusahaan besar. Router jenis ini biasanya digunakan untuk menyambungkan berbagai perangkat dalam sebuah perusahaan yang terhubung dalam satu jaringan internet. Yang kedua yaitu ada edge router. Router yang bisa menjembatani jaringan internet atau lokal, yaitu Local Area Network LAN dengan jaringan eksternal yang lebih luas, Wide Area Network, atau yang sering biasanya disebut WAN, dan internet. Yang ketiga yaitu ada distributor router. Router yang berfungsi untuk mendistribusikan data dari edge router menggunakan kabel. Lalu data-data tersebut biasanya ditransmisikan ke perangkat pengguna melalui Wi-Fi. Selanjutnya yang keempat yaitu ada wireless router. Router yang biasa dipakai pengguna internet rumahan untuk menyambungkan perangkat-perangkatnya dengan internet secara nirkabel Wi-Fi. Selanjutnya yaitu yang kelima ada wired router. Router yang biasa dipakai pengguna internet rumahan untuk menyambungkan perangkat-perangkatnya dengan internet menggunakan kabel LAN atau Ethernet. Selanjutnya yang keenam yaitu ada virtual router. Router virtual yang biasanya berupa software untuk menyediakan jaringan di suatu layanan internet berbasis cloud. Nah, dari penjelasan singkat yang tadi, mungkin ada dari kalian yang tidak paham atau ingin bertanya, silakan bertanya. Dan Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada kalian, yaitu rangkum semua materi yang sudah saya jelaskan hari ini kepada kalian. Minggu depan akan dikumpulkan dan sekaligus kalian sendiri akan mempresentasikan hasil rangkuman yang sudah kalian pahami pada materi hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.